Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nur Fadila, Prodi Tadris Matematika. Ingin menyelesaikan tugas UTS, yaitu membuat video tentang epistemologi Islam. Merupakan pembagian filsafat, ada 3, yaitu pertama antologi, kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Di sini menjelaskan antologi merupakan adanya sesuatu atau tentang adanya atau tentang metodenya. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan itu disebut tentang epistemologi. Pengetahuan itu yaitu bagaimana kita bisa mengetahui apa itu sesuatu, apa dengan cara panca indera, apa dengan akal. Yang ketiga yaitu tentang aksiologi, tentang nilai-nilai tersebut. Di mana epistemologi dibagi menjadi 2, tentang rasional, akal, itu dalam umumnya, dan kedua yaitu empiris, yaitu melihat pengetahuan dengan panca indera, rasional tentang akal. Dan menurut epistemologi Islam yaitu dibagi menjadi 3, pertama bayani, burhani, dan irfani. Di mana arti dari bayani yaitu dengan pengetahuan teks suci. Yang kedua yaitu burhani tentang akal panca indera. Yang ketiga irfani tentang keyakinan spiritual. Yaitu sekarang menerangkan tentang epistemologi bayani. Bayani itu secara bahasa artinya jelas. Epistemologi bayani adalah mendekatkan dengan cara menganalisis teks, yaitu mengetahui dengan teks. Maka sumber epistemologi bayani adalah teks, dan teks ini ada 2. Pertama, teks berasal dari nas, dan 2 berasal dari non-nas. Nas itu maksudnya Al-Quran dan Al-Hadis. Kan dijelaskan di mana Al-Quran masih global, apa belum dimaksudkan tentang caranya, yaitu seperti wa iqatus shalah, yaitu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan di situ di Al-Quran belum dijelaskan yaitu bagaimana cara sholatnya, bagaimana ketentuan cara-caranya dengan zakat. Maka di situ bisa kita bisa dijelaskan dalam hadis-hadisnya para sahabat dan para tabi'in. Dan di sini dijelaskan juga bahwa dalam epistemologi bayani yaitu kita mengetahui dengan cara teks, yaitu dengan adanya teks yang kita pahami dalam epistemologi Islam ini. Yang kedua yaitu tentang non-nas, yaitu berasal dari ulama yang terangkum dalam ijma dan qiyas. Kemudian dari ijma dan qiyas itu disebarkan oleh para ulama, dirangkum dalam karya-karyanya. Karya tentang hukum misalnya berarti masuk kepada fikih, kalau berkaitan dengan pendidikan berarti memasukkan kepada tanah tarbawi. Di sini menjelaskan tentang non-nas, yaitu dalam bayani teks seperti di ulama, seperti dalam ijma dan kiasnya, seperti di kitab Fathul Qorib tentang menjelaskan fikih-fikihnya, tentang najis tidaknya. Itu berarti dari ulama, ijma dan kias. Dan menentukan dan di mana epistemologi bayani berpikir secara duduk, artinya pembahasan secara umum menuju ke khusus. Contohnya tentang sholat di dalam Al-Quran itu menjelaskan masih umum, perintahnya hanya didirikan sholat. Maka di dalam Al-Quran disebut, ini yang tadi saya jelaskan, seperti di mana Al-Quran itu masih global, bagaimana kita jelaskan. Dan di sisi lain kan ada Al-Hadis, yaitu menjabarkan.
dan di mana bayi dapat diartikan metodologi berdasarkan arti teks, dan hal ini teks suci, teks kitab suci, kan di mana Al-Quran itu suci, kitab sucinya umat Islam di dunia. Tidak ada kitab yang yang sesuci Al-Quran, kan yang lain masih sudah tercampur, kayak Injil sudah tercampur dengan yang lainnya. Maka kita sebagai umat Islam berpegang dengan kitab suci Al-Quran. Dan kedua tentang al-hadis, perkataan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pedoman hidup kita sebagai tuntunan mencari manfaat untuk akhir kiamat. Terus tentang epistemologi burhani, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari indera, merupakan dari hukum logika yang mengukur kebenaran berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia yang merupakan pengalaman dan akal tanpa teks wahyu suci. Sumber pengetahuan dalam nalar burhani adalah realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam sosial, yaitu cara model berpikir yang digunakan adalah dengan menduktif, ini generalisasi dari hasil-hasil penelitian empiris. Manusia dapat mengetahui ilmu pengetahuan melalui pengamatan dalam menggunakan alat indera seperti mata bisa memandang segala sesuatu. Semua alat indera mendukung oleh akal. Dari ini epistemologi burhani menjelaskan bahwa sesuatu pengetahuan yaitu dari alat indera, seperti kita mengetahui sesuatu kayak itu kursi, kita lihat dari mata indera, dari mata kita pahami apa kegunaannya, langsung kita memahami tentang apa itu kursi, langsung kita salurkan ke akal. Yang ketiga yaitu epistemologi irfani adalah pendekatan pemahaman yang tumbuh pada instrumen pengalaman batin. Epistemologi irfani dengan kekuatan batin hati, yaitu langkah awal seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan melalui hati adalah kehadiran hati ketika berzikir kepada Allah. Ketika berzikir kita akan menyambungkan dengan hati. Seperti seseorang wali atau ulama ketika merenungkan diri di sebuah tempat terpencil, dalam hatinya mendatangkan sebuah ilmu atau tiba-tiba mendapatkan wahyu atau karamah. Di sini yaitu kita pengetahuan tentang hati kepada Sang Ilahi. Seperti itu pengertian saya. Balqis Nur Fadila ingin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.